Belum lama ini JT merilis dua TWS sekaligus, yaitu JT TX1 series dan JT TX2 series, yang dimana kedua TWS tersebut harga jualnya di 400 ribuan. Kalau saya baca info mengenai kedua TWS tersebut ya, perbedaan keduanya itu hanya ada pada desain case dan desain buds-nya. Maka dari itu saya akhirnya hanya memutuskan untuk membeli JT TX1 series di harga 400 ribu. Bagaimana nih mengenai kualitas TWS ini dan apakah JT TX1 series menjadi TWS yang layak untuk dibeli? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dan untuk kamu semua nih, jangan lupa ya yang menonton menekan tombol like. Pembahasan yang pertama, tidak ada salahnya melihat apa saja yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Jadi ketika kamu membeli TWS ini, kamu akan mendapatkan 1 unit TWS, kartu ucapan, panduan pengguna yang menyatu dengan kartu garansi, ada juga stiker, sepasang eartips cadangan dan kabel charger USB-A to USB-C. Satu hal yang saya suka dari brand JT yaitu dimana ketika kamu membeli produk JT apapun, kamu berhak mendapatkan garansi selama 2 tahun yang dimana itu bisa rusak ganti baru istilahnya ya, dengan ada syarat ketentuan yang pastinya bukan karena human error ya. Dan bagusnya juga untuk tempat penukaran ataupun servisnya ini terbilang lengkap tersebar, atau bisa saya bilang terbilang banyak ya tersebar di Indonesia. Itu bisa langsung ke tokonya ya, dimana aja alamatnya kalian bisa temukan pada tadi ya, kartu garansi yang menyatu dengan panduan pengguna. Di situ lengkap semuanya. Dan kalau kamu sudah memutuskan untuk membeli JT TX1 series ini, kamu harus menginstal ya aplikasi JT Connect melalui Play Store. Fungsinya apa saja nanti akan saya jelaskan di video ini. JT TX1 series membawa desain case yang buat saya sih ini terlihat standar saja ya, tapi bukan jelek kok. Desain seperti ini mirip-mirip dengan desain TWS pada umumnya. Yang saya suka itu pemberian garis warna orange, membuat tampilan case ini tidak terlalu terlihat monoton. Kalau buat saya sih enak aja sih dipandang. Sisi depan terdapat tulisan JT dengan lampu indikator baterai di bawahnya. Sisi belakang berisikan sedikit informasi mengenai produk. Dan pada sisi bawah terdapat port USB Type-C dan tombol yang fungsinya untuk mereset unit dengan cara tekan dan tahan selama 6 detik dengan posisi buds di dalam case. JT TX1 series membawa desain buds bertangkai dengan model in-ear. Saat fitting pertama kali ke telinga saya ini benar-benar saya langsung suka, karena model in-ear yang dihadirkan ini nggak terlalu ketat di lubang telinga saya, tapi masih mampu kok mengisolasi noise di sekitar. Meredam maksud saya ya. Dipadu material silikon eartips terbilang lembut dan bobot buds yang terbilang ringan, saya masih merasakan kenyamanan saat menggunakan TWS ini dalam waktu yang lama. Urusan koneksi, JT TX1 series sudah mengandalkan Bluetooth 5.3 yang mampu memberikan proses pairing terbilang cepat serta koneksinya ini terbilang stabil. Untuk navigasinya sendiri, TWS ini sudah mengandalkan sensor tap. Nah, melalui aplikasi JT Connect, kamu bisa atur navigasi sesuai kebiasaanmu. Respon sensornya juga ini termasuk kategori cepat dan akurat. Salah satu keunggulan JT TX1 series yaitu tersedianya ANC sebesar 28 desibel. Kualitas ANC yang dihadirkan kalau buat saya sih masuk kategori bagus ya, khususnya meredam suara-suara pelan seperti kipas angin ataupun AC, hembusan AC. Ya, kalau untuk suara-suara kencang seperti kendaraan bermotor ataupun klakson ya, itu nggak sepenuhnya diredam, tapi cukup mampu kok meredam, yang artinya ketika ANC off dan on itu suara-suara seperti itu kerjanya ANC ini benar-benar terasa. Ya, ini suatu hal yang bagus. Selain ada ANC, ada juga mode transparansi, yang dimana ini fungsinya sih kebalikan dari ANC ya, yang dimana agar sadar akan kondisi di sekitar saat menggunakan TWS ini tanpa memutarkan audio. Tidak ketinggalan juga adanya perlindungan IPX5 yang memberikan perlindungan dari cipratan ataupun semprotan air.
Jika digunakan untuk bertelepon, JT-TX1 series sudah menyematkan 4 buah mikrofon masing-masing 2 pada tiap buds yang sudah dilengkapi ENC yang mampu mengurangi noise saat melakukan panggilan telepon sehingga memberikan suara yang jelas ke penerima telepon. Kalau kamu sedang menggunakan salah satu buds saja ya saat digunakan bertelepon, TWS ini bisa kok, jangan khawatir. Saat ini saya sedang mencoba kualitas mikrofon dari TWS JT-TX1 series saat digunakan bertelepon via seluler ya. Seperti ini kualitasnya saat digunakan bertelepon ya. Dan di dekat saya juga ada suara aktor AC, saya nggak tahu apakah suara AC-nya juga masuk ke dalam. Ya saya nggak tahu. Oke, menurut kalian nih bagaimana mengenai kualitas mikrofonnya adalah ya, untuk tulis pada kolom komentar. Ya, halo semua, selamat datang di channelku. Bagian yang menjadi kekurangan dari TWS ini kalau buat saya ya, ketidakhadiran yang namanya game mode yang di mana itu fungsinya biasanya untuk memberikan latensi lebih minim saat bermain game. Latensi yang dihasilkan ya kalau buat saya sih ini masih terbilang cukup terasa ya saat saya gunakan main game Mobile Legends. Ya memang sih seperti saya bilang ya, kehadiran yang namanya game mode itu tidak benar-benar memberikan no latency. Tetap ada latensi, tapi setidaknya dengan kehadiran game mode, latensi yang dihadirkan itu benar-benar lebih minim sehingga pengalaman bermain game ya saat menggunakan audionya itu bersumber dari TWS jelas lebih nyaman saat menggunakan game mode daripada tidak ada game mode ya. Bagusnya juga ya, walaupun tidak ada game mode, saat saya gunakan TWS ini untuk sebagai audio saat menonton streaming film seperti di Disney Plus, saya tidak merasakan adanya latensi. Mengenai daya tahan yang dihasilkan, JT-TX1 series mampu bertahan secara keseluruhan selama 25 jam dengan rinciannya itu daya tahan pada buds hingga 5 jam dan tambahan melalui charging case selama 20 jam. Ini kondisinya ANC off. Kalau pada ANC on, daya tahan keseluruhan hingga 20 jam dengan rincian 4 jam pada buds dan tambahan 16 jam melalui charging case. Kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS ini mendengarkan lagu pada volume maksimal hampir 1,5 jam, kapasitas baterainya ini berkurang sekitar 30%. Ya memang sih kalau diakumulasi untuk daya tahan keseluruhan itu berdasarkan penggunaan saya tidak akan tembus 5 jam ya dengan kondisi ANC off. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan daya tahan 5 jam seperti yang diklaim oleh JT ya gunakan TWS ini, volumenya itu tidak boleh maksimal ya. Mungkin bisa dapat dari 50 hingga 70%. Nah berdasarkan penggunaan saya mengenai daya tahan baterai yang dihasilkan TWS ini, buat saya sih ini sudah terbilang termasuk bisa diandalkan. Nah untuk mengisi daya baterainya sendiri membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 jam. Masih berhubungan dengan daya tahan baterai, di sini saya menemukan kekurangannya ya, khususnya ini pada aplikasinya, yaitu pada indikator sisa kapasitas baterai ya di aplikasi. Dimana tadi ya dari awal penggunaan sampai tadi selama 1,5 jam kapasitas baterainya ini selalu tertulis 100%. Ya saya sih yakin ya kalau untuk masalah ini bisa lah ya diperbaiki oleh JT melalui update software. Sekarang ke pembahasan yang terakhir yaitu di bagian audio. JT-TX1 series membawa driver berukuran 10 mm. Melalui aplikasi JT Connect sudah tersedia ada 6 equalizer yang bisa dipilih. Kalau mau mengatur equalizer secara manual sesuai selera juga bisa. Hanya saja nih kekurangan lainnya dari aplikasi JT Connect itu khususnya di bagian equalizer yang kita atur secara manual, yaitu yang dimana biasanya kan dalam equalizer itu ada beberapa frekuensi ya. Ketika salah satu frekuensi dirubah itu akan langsung karakter audio di TWS itu berubah. Nah kalau ini enggak, jadi kalian harus atur dulu, kalau udah pas disimpan terus dipilih, baru tiba-tiba tuh karakter audionya berubah sesuai pengaturan equalizer yang sudah dibuat tadi. Kalau buat saya sih ini tidak efektif ya. Ya balik lagi saya yakin ini bisa lah ya diperbaiki oleh JT melalui update software ya.
Lalu untuk mengenai pembahasan audionya seperti biasa, di sini saya akan bahas dengan bahasa sederhana saya yang saya pahami mengenai dunia audio ya. Dan untuk pembahasan mengenai kualitas audionya ini yaitu pada posisi equalizernya ini default. Oke, yang pertama itu di sisi power audionya ya. Kalau buat saya mengenai power audio yang dihasilkan, ini termasuk kategori kencang, masuk kok selera saya. Lalu untuk pada sisi low-nya ini, bass yang dihasilkan buat saya sih jelas ini yang dominan. Deep-nya dapat, terus apa ya, di bass itu kan ada berapa frekuensi ya. Yang dimana untuk bassnya ini juga ketika ada suara alat musik dari bass ya itu terdengar apa ya agak menonjol ataupun lebih deep ya, itu juga agak unggul di bagian itu. Bassnya ini dengan yang lebih dominan membuat karakternya ini ya kalau buat saya sih kategori termasuk warm ya ketika kualitasnya tapi bagus, khususnya ini saat saya mendengarkan lagu-lagu dangdut ketika ada suara apa itu namanya kentelang-kentelung gitu lah ya, khusus pada musik dangdut itu apa ya kalau buat saya sih enak aja terdengar, nggak butek, nggak terlalu mendem banget, bagus kalau buat saya. Terus di sisi height-nya ini bagusnya posisinya tidak terlalu belakang, bisa saya bilang agak seimbang sih ya dengan di sisi low-nya, tapi masih sedikit aja kok di bawah sisi low ya. Jadi treble-nya ini terdengar tidak terlalu mendem, masih kategori bagus. Suara-suara simbal drum ataupun kecir-kecrik juga ini terdengar dengan jelas. Walau di beberapa musik sih seperti kayak ada apa ya, kayak kita kayak ketusuk dikit kaget gitulah ya. Nggak sakit di telinga, tapi tetap ada memberikan kayak tusukan kecil aja, nggak mengganggu ya. Tapi buat saya sih masih kategori bagus ketika ada suara-suara seperti simbal drum, genjrengan gitar, kecil-kecil, ini masih kategori oke. Nah untuk di sisi vokalnya ini ataupun di bagian mid ini posisinya di belakang, sehingga vokalnya juga ini terdengar agak ke belakang tapi nggak kejauhan ataupun tidak terlalu mendem ya, masih enak terdengar, masih jelas, cukup apa ya, clear juga, artikulasi juga masih kategori ataupun bisa saya dengar dengan enak ya buat telinga saya. Terus untuk TWS ini juga kalau buat saya sih kayak audio, cukup kaya akan detail audionya. Untuk stereo juga ini masuk kategori cukup bagus. Itu sih kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS ini. Jadi bisa saya bilang secara keseluruhan mengenai kualitas audio dari JT TX1 series ini ya bisa masuk kategori cukup bagus untuk TWS di harga 400.000. Oke. Jadi sekarang langsung aja masuk kesimpulan ya. Jadi berdasarkan penggunaan saya dengan fitur-fitur yang dibawa JT TX1 series, ya ini bisa saya bilang merupakan TWS yang masih layak kok untuk dibeli. Jika kalian berminat, nanti linknya saya sertakan pada kolom deskripsi. Itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.